Bayangkan sebuah bangunan raksasa berdiri kokoh di tengah perbukitan hijau, tersusun dari jutaan batu vulkanik tanpa semen, namun bisa bertahan lebih dari 1000 tahun. Bangunan itu bukan hanya sekadar candi, melainkan sebuah teka-teki raksasa dari masa lalu. Itulah Borobudur, monumen megah di Jawa Tengah yang masih menyimpan segudang misteri. Siapa sebenarnya yang membangunnya? Bagaimana caranya jutaan batu bisa disusun dengan presisi luar biasa di zaman tanpa mesin modern? Dan, benarkah Borobudur bukan hanya candi, melainkan kode rahasia dari leluhur Nusantara? Sebelum kita mengungkap semua misterinya, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah sejarah misteri Nusantara yang menakjubkan. Misteri Candi Borobudur, siapa sebenarnya yang membangunnya? Bagian 1. Borobudur, raksasa batu dari Jawa. Borobudur bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah candi Buddha terbesar di dunia, berdiri megah sejak abad ke-8. Tingginya mencapai 42 meter, terdiri dari 9 tingkat, 6 tingkat berbentuk persegi, 3 tingkat berbentuk lingkaran, dan puncaknya adalah sebuah stupa besar. Bayangkan, lebih dari 2 juta balok batu andesit digunakan, dengan berat masing-masing bisa mencapai 40 kg hingga 1 ton. Batu-batu ini ditata rapi seperti puzzle raksasa. Tanpa semen. Tanpa lem. Tanpa perekat. Namun, hingga kini masih ada pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang membangunnya? Bagian 2. Jejak dinasti Shailendra. Versi resmi para sejarawan menyebut bahwa Borobudur dibangun oleh dinasti Shailendra, sebuah kerajaan bercorak Buddha Mahayana yang berkuasa di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 hingga 9 Masehi. Nama Shailendra sendiri berarti Raja Gunung. Mereka dikenal sebagai patron besar seni dan agama. Borobudur dianggap sebagai mahakarya spiritual mereka. Prasasti Kayumungan tahun 824 M menyebutkan nama Raja Samaratungga dan putrinya, Pramodawardhani. Banyak yang percaya, merekalah penguasa yang memprakarsai pembangunan Borobudur. Namun, ada masalah besar. Tidak ada satupun prasasti atau catatan kuno yang secara tegas menyebut, inilah Borobudur, dibangun oleh raja ini, tahun ini. Semua hanyalah kesimpulan dari kepingan bukti yang masih kabur. Bagian 3. Misteri hilangnya Borobudur. Borobudur yang kita kenal sekarang sempat hilang selama ratusan tahun. Setelah kejayaan Mataram kuno meredup, Borobudur perlahan ditinggalkan. Letusan dahsyat Gunung Merapi, perubahan pusat pemerintahan, dan masuknya Islam membuat Borobudur terkubur oleh tanah dan hutan. Bayangkan, bangunan raksasa itu benar-benar lenyap dari peradaban, seolah ditelan bumi. Borobudur baru ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Saat itu, seorang warga melaporkan adanya gundukan besar tertutup semak belukar. Ketika dibersihkan, muncullah wujud Borobudur, namun penuh kerusakan, runtuhan, dan bahkan penjarahan. Jika Borobudur memang karya Shailendra, mengapa tidak ada generasi setelahnya yang menjaga dan merawatnya? Mengapa seolah bangunan sebesar ini dibiarkan hilang? Bagian 4. Teknologi misterius di balik batu. Mari kita bicara tentang teknologinya. Bayangkan mengangkat jutaan batu berat dari sungai, memahatnya, lalu menyusunnya dengan presisi tinggi. Bagaimana mereka melakukannya? Beberapa teori menyebut batu-batu andesit itu diambil dari Sungai Progo, berjarak sekitar 2 km dari lokasi candi. Namun masalahnya, tidak ditemukan bekas jalur transportasi batu seperti rel kayu atau roda. Lebih mengejutkan lagi, sambungan batu-batu Borobudur menggunakan sistem interlock, seperti Lego. Batu dipahat dengan lubang dan tonjolan yang saling mengunci, sehingga bisa berdiri kokoh tanpa semen. Teknik ini begitu maju, seolah para pembangun memahami prinsip-prinsip arsitektur modern jauh sebelum zamannya. Apakah benar dinasti Shailendra punya teknologi setinggi itu? Atau ada pengetahuan lain yang kini hilang dari sejarah? Bagian 5. Teori Borobudur sebagai peta kosmos. Borobudur bukan hanya bangunan, ia adalah simbol spiritual. Banyak arkeolog meyakini Borobudur dirancang sebagai mandala raksasa, peta kosmos dalam ajaran Buddha Mahayana. Relief-relief di tingkat bawah menggambarkan kehidupan penuh nafsu duniawi. Semakin ke atas, relief menggambarkan pencerahan. Hingga akhirnya di puncak, stupa besar menjadi simbol nirwana, tempat jiwa terbebas dari lingkaran samsara. Namun ada teori lain yang lebih mengejutkan.
Beberapa peneliti percaya Borobudur adalah observatorium astronomi kuno. Posisi stupa, arah tangga, bahkan relief, konon selaras dengan pergerakan matahari dan bintang. Apakah Borobudur hanya tempat ibadah, ataukah juga pusat ilmu pengetahuan kuno? Bagian 6, Borobudur dan Atlantis Nusantara. Ada teori alternatif yang lebih kontroversial. Sebagian peneliti berpendapat bahwa Borobudur bukanlah karya dinasti Shailendra semata, melainkan peninggalan dari peradaban jauh lebih tua. Indonesia diyakini pernah menjadi pusat peradaban kuno, bahkan ada yang mengaitkannya dengan Atlantis Nusantara. Borobudur disebut sebagai bukti nyata bahwa leluhur Nusantara punya teknologi arsitektur tingkat tinggi. Jika benar begitu, maka pertanyaan, siapa sebenarnya yang membangun Borobudur, menjadi lebih misterius lagi. Apakah Shailendra hanya merestorasi bangunan yang sudah ada? Bagian 7, relief-relief yang hilang dan disembunyikan. Borobudur memiliki lebih dari 2.600 panel relief. Relief ini menceritakan kisah-kisah kehidupan Buddha, hukum karma, hingga perjalanan spiritual. Namun, ada satu fakta mengejutkan. Sebagian relief Borobudur disembunyikan. Relief yang disebut Karmawi Bangga di bagian bawah candi ditutup dengan batu. Mengapa relief itu ditutup? Apakah isinya terlalu vulgar? Ataukah ada pesan rahasia yang sengaja disembunyikan dari generasi setelahnya? Hingga kini, misteri ini masih menjadi perdebatan panjang. Bagian 8, Borobudur dan energi spiritual. Banyak pengunjung mengaku merasakan aura berbeda ketika berada di Borobudur. Beberapa merasakan kedamaian luar biasa, sementara yang lain justru merasa tubuhnya berat dan bergetar. Ada yang percaya Borobudur dibangun di atas titik energi bumi atau lines, garis imajiner yang menghubungkan tempat-tempat suci di dunia. Apakah para leluhur Nusantara mengetahui rahasia energi bumi ini, lalu membangun Borobudur tepat di titiknya? Bagian 9, dari Pusat Agama ke Warisan Dunia. Hari ini, Borobudur telah menjadi warisan dunia UNESCO dan magnet wisata dunia. Setiap tahun, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia datang untuk merayakan Waisak. Namun, di balik kemegahan wisata, misterinya tetap hidup. Sejarawan, arkeolog, spiritualis, hingga peneliti independen masih terus mencari jawaban. Siapa sebenarnya yang membangun Borobudur? Bagian 10, kesimpulan misteri yang belum terpecahkan. Borobudur adalah teka-teki. Versi resmi menyebut dinasti Shailendra sebagai pembangunnya. Namun bukti tertulis tak pernah jelas. Teknologinya terlalu maju untuk zamannya. Relief-reliefnya menyimpan kode rahasia. Dan energinya seakan membuat Borobudur bukan sekadar batu, melainkan sebuah pesan dari masa lalu. Mungkin, Borobudur memang sengaja dibiarkan menjadi misteri. Agar generasi demi generasi terus bertanya, terus meneliti, dan terus menghargai kebesaran leluhur Nusantara. Penutup. Jadi, menurut kalian, siapa sebenarnya yang membangun Borobudur? Apakah benar dinasti Shailendra? Ataukah ada peradaban kuno lain yang lebih hebat dan terlupakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus mengungkap rahasia-rahasia sejarah Nusantara yang penuh misteri.